Halo, selamat datang kembali di vlog dari Amerika. Namaku Teresia, aku tinggal di North Carolina, Amerika Serikat. Belakangan ini aku punya jadwal kerja yang lumayan sibuk. Jadi beberapa hal yang sebenarnya aku pengen banget lakukan, tapi belum kesampaian karena belum ada waktu. Misalnya bikin video atau vlog YouTube. Yang syuting video dan proses editingnya pasti akan makan waktu lama. Makanya beberapa waktu belakangan ini aku hanya bisa bikin video short aja, itu pun tidak bisa rutin. Padahal aku lihat saat ini lagi trending fenomena monetisasi, baik di video Reels, TikTok, YouTube, Facebook, dan sosial media lainnya. Sering banget aku lihat orang berlomba-lomba ikut challenge mingguan, atau kepikiran banget gimana caranya supaya videonya bisa jadi viral. Gak ada yang salah sih dengan semua itu, selama orangnya memang suka, ada waktu, ada kesempatan, dan berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Hanya saja menurut aku, jangan sampai kehidupan kita di dunia nyata menjadi terdistorsi atau terinterupsi karena fenomena ingin mengejar viral, atau bahkan mengabaikan hal-hal di dunia nyata yang sebetulnya lebih penting dan harus menjadi prioritas dibandingkan dengan membuat video yang rutin atau usaha untuk menjadi viral. Karena itu untuk situasiku pribadi aku belum bisa membuat video secara rutin. Karena aku adalah tipe orang yang menikmati keseimbangan hidup dan enjoy the present moment. Jadi sekalinya ada libur kerja, aku memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang lebih penting bagiku terlebih dahulu. Misalnya bersih-bersih rumah, bersih-bersih dapur, mencuci piring dan baju, dan mengutak-atik dekorasi rumah. Seperti yang kalian tahu, aku suka banget mendekorasi rumah. Dan aku selalu gak sabar untuk explore thrift store yang ada di sekitarku. Aku juga suka banget masak dan membaca buku. Jadi kalau jadwal kerja lagi penuh dan aku gak bisa masak, itu rasanya sedih banget sih. Makanya sekalinya ada hari libur, daripada bikin video, aku sih lebih suka memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal di dunia nyata yang bagiku lebih penting dan lebih prioritas. Selain itu, aku juga tipe orang yang menikmati present moment. Jadi misalnya lagi jalan-jalan dengan suami, lagi makan di restoran, lagi nonton festival, atau traveling, itu aku paling gak bisa kalau tahu-tahu ambil video atau ambil foto yang mendistraksi perhatianku dari present moment saat itu. Jadi kalau misal lagi traveling atau jalan-jalan, ya aku menikmati dulu pemandangan sekitar, suasana di sekitar, orang-orang yang ada di situ. Nah setelah itu puas, baru deh aku ambil foto atau video. Biasanya sih udah ketinggalan momen ya. Tapi kayaknya aku lihat banyak juga orang yang datang di suatu tempat atau acara langsung action ambil video, ambil foto-foto. Dan kayaknya dia jadi nggak menikmati suasana karena terlalu sibuk dengan pengambilan foto atau videonya. Tapi ya kan orang beda-beda ya. Mungkin orang-orang seperti itu justru lebih senang kalau langsung ambil video atau foto. Yang jelas kalau aku malah sebaliknya sih. Harus menikmati present moment yang sedang berlangsung. Setelah puas, baru deh ambil foto atau bikin video. Tapi kalau benar-benar suasananya aku enjoy banget, bisa loh aku sampai lupa bikin video atau foto. Nah kalau kalian tipe yang seperti apa? Asal menjadi diri sendiri dan disesuaikan dengan situasi masing-masing, ya tentunya boleh-boleh aja. Menurut aku, apapun yang kita lakukan, paling enak dan paling nyaman adalah kalau kita menjadi diri sendiri. Masing-masing dari diri kita kan unik ya. Jadi kita masing-masing pasti punya kekurangan dan kelebihan. Karena itu nggak perlu ngoyo atau ngotot mengikuti tren yang sedang berlangsung kalau itu nggak sesuai dengan diri kalian atau situasi kalian. Istilah anak jakselnya sih nggak perlu FOMO, fear of missing out. Nggak perlu takut kudet atau kurang update, ketinggalan zaman, nggak ngikutin tren. Asal hidup kita tenang dan bahagia, so what? Buat aku pribadi sangat penting untuk merasa cukup dengan apa yang aku miliki. Bukan berarti aku mudah berpuas diri terus nggak ada cita-cita ya. Tapi cita-cita dan mimpi itu haruslah sesuatu yang memang tepat untuk situasiku dan tepat untuk karakterku. Jadi mimpi dan cita-cita yang mati-matian ingin aku wujudkan adalah mimpi dan cita-citaku sendiri, bukan harapan dari society atau dari publik. Pendek kata, aku tipe orang yang gak terlalu peduli dengan tuntutan masyarakat atau standar sosial. Yang paling aku pedulikan adalah tuntutan dan standar dari diriku sendiri, untuk situasiku sendiri, dan untuk kehidupanku sendiri. Dengan begitu, aku gak mudah merasa gagap dan gugup melihat tren terkini, kok aku gak ngikutin, si A kok sudah begini kok aku gak ke situ, atau apalah yang semacam itu. Karena mungkin saja mimpi si A bukanlah mimpiku.
Cita-cita si B bukanlah cita-citaku. Situasi si C bukanlah situasiku. Hobi si D bukanlah hobiku, dan seterusnya. Mungkin saja dari kalian yang nonton video ini nggak semuanya hobi dekorasi rumah kan? Beda dengan aku yang suka dan telaten banget mendekorasi seperti ini. Ini semua pernik-pernik aku dapatkan dari thrift store dengan harga yang murah meriah dan bikin hatiku senang. Dan karena aku suka banget dekorasi rumah, jadi setiap kali nge-thrift, ngelihat barang yang unik, aku tuh udah ada bayangan. Oh, ini cocok untuk di situ, yang ini cocok untuk di sana. Hehe ya, semacam itulah. Pokoknya kalau melakukan hal yang sesuai dengan diri kalian sendiri, itu rasanya bahagia dan memang kayak hobi aja gitu. Lain halnya kalau kita meniru-niru orang lain, pasti akan ada rasa tidak nyaman, bahkan terpaksa. Apalagi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Si orang yang ditiru kok kayaknya lebih bisa berhasil daripada kita. Ya mungkin saja karena dia memang lebih berbakat, lebih sesuai dengan karakternya, lebih cocok dengan situasinya, dan berbeda dengan kita. Boleh banget kok meniru hal baik dari orang lain. Tapi jangan sampai meniru hanya karena FOMO atau fear of missing out yang tadi sudah aku sebutkan. Kita bisa meniru kalau memang hal itu adalah hal yang juga kita sukai dan juga cocok dengan situasi kita. Nah, balik lagi ke diriku sendiri, kalau ada hari libur kerja, kayaknya aku tuh udah bahagia banget kalau bisa mengotak-atik dekorasi rumah seperti ini. Itu udah healing banget sih kalau buat aku. Apalagi kalau bisa nemu pernak-pernik yang lucu banget seperti ini. Lihat, aku nemu keranjang lucu yang bisa aku manfaatkan untuk tempat menyimpan bawang putih dan bawang merah. Tara, lucu kan? Dan karena aku suka banget masak, tentunya celemek adalah satu hal yang enggak boleh ketinggalan dari perangkat di dapurku. Juga dapatnya dari thrift store dan harganya pasti murah meriah. Oh ya, meskipun aku suka banget home decor, tapi dekorasi di rumahku sebisa mungkin harus efektif, efisien, dan punya fungsi. Misalnya keranjang rotan ini aku beli di thrift store, aku manfaatkan sebagai tempat penyimpanan kantong belanja lipat seperti ini. Jadi kalau aku taruh di dapur kan ngambilnya mudah ya. Selain itu, si keranjang ini bisa aku dekorasi dengan bunga dan tanaman artificial biar tambah cantik. Dan inilah hasilnya dekorasi di sudut sempit di dapur rumahku. Meskipun sederhana dan murah meriah dari hasil nge-thrift, tapi aku puas banget karena sudut ini selain cantik, juga praktis, efektif, dan fungsional. Jadi aku setuju banget sih dengan kata-kata bijak, cantik nggak harus mahal. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang suka dengan home decor, coba deh kalian explore thrift store, toko barang antik, atau pasar kelitikan yang ada di Indonesia. Siapa tahu kalian akan nemu hidden gems yang gak akan kalian temukan kalau kalian belinya di toko-toko atau supermarket atau bahkan mall. Memang sih sepengalamanku dulu sewaktu masih tinggal di Indonesia, store itu identik dengan toko loakan yang panas, berdebu, dan kotor. Beda banget dengan thrift store di Amerika yang bersih, tertata rapi, dan barang-barangnya unik, harganya pun murah meriah. Apakah thrift store di Indonesia sudah mengalami peningkatan sekarang? Coba deh kalian komen. Nah, ini nih yang kemarin sempat bikin aku senewan banget, isi kulkas yang berantakan. Akhirnya aku punya waktu untuk organizing isi kulkasku. Sekarang tiap buka kulkas aku tuh seneng banget karena ngelihat dia udah rapi, bersih, masing-masing barang sudah ada rumahnya. Ada wadah untuk telur, dispenser untuk minuman kalengan kesukaan suamiku, wadah untuk yogurt karena kami setiap sarapan selalu dilengkapi dengan yogurt. Ada wadah-wadah untuk naruh buah, sayur, bahkan ikan asin yang aku beli di toko Asia. Masing-masing wadah aku berikan label stiker supaya nggak bingung nyarinya. Sekali lagi ya, karena aku orangnya fungsional banget, untuk stikernya aku cukup mencetak dari mesin pencetak stiker yang kami punya. Nggak perlu beli stiker yang fancy-fancy atau yang estetik. Yang penting fungsinya tersampaikan dengan efektif sih. Aku juga bukan orang yang telatan untuk memindahkan benda-benda cair seperti susu, jus, dan semacamnya ke wadah-wadah botol yang estetik dan seragam. Karena menurut aku itu akan merepotkan diri aku sendiri sih. Karena misalnya kalau dari botol kemasan aslinya itu belum habis, terus sisanya mesti taruh di mana dong? Malah akan ngabisin space di kulkas aja karena kulkasku ini kecil, jadi aku harus memanfaatkannya dengan sangat efektif.
Tara, freezerku juga udah rapi dong. Yang kemarin bergelimpangan di sisi sebelah sini, sekarang cuma ada daun pisang beku. Aku belinya di toko Asia. Aku pakai untuk bikin cemilan yang dibungkus daun pisang, atau nasi bakar, atau pepes, dan semacamnya. Kalau lagi malas masak, andalanku adalah frozen food, makanya sudah aku taruh di wadah tersendiri. Yang di sini adalah untuk daging dan ayam. Aku organizing dan cari storage yang cocok untuk kulkasku itu lumayan PR banget. Karena aku maunya cari wadah-wadah yang bisa sampai memanjang ke belakang. Jadi semua space di kulkas dan freezerku bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk saat ini aku puas banget sih dengan penataan kulkas dan freezerku. Sampai pete pun sudah punya tempatnya sendiri. Di Amerika juga ada pete loh, meskipun beku seperti ini. Juga ada tempe, aku belinya di toko Asia. Kalau sudut sebelah sini sengaja aku kosongkan supaya bisa dipakai sebagai sudut serbaguna. Saat ini untuk nyimpen ice cream punya suamiku. Terima kasih sudah nonton vlog dari Amerika. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Kalau ada video dari Amerika yang ingin kalian tonton, boleh berikan saran di kolom komentar untuk tema video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa, bye-bye.